yang paling dicintainya, disayanginya dengan sepenuh hati. Raja ingin membesarkan hati dan semangat permaisuri justru pada saat-saat seperti ini. Permaisuri pun tampaknya sangat ingin ia ada di dekatnya. Raja tidak akan mau mengecewakan hati permaisuri yang sedang membutuhkannya, sedang memerlukannya untuk menghadapi kelahiran anak mereka. Namun, kalau tidak segera semadi, ia tidak akan segera mendapatkan petunjuk yang amat sangat dibutuhkannya. Jika akan semadi, tentunya memerlukan ruang dan patrap khusus yang harus dilakukan agar semadinya sempurna dan petunjuk yang diperolehnya pun sempurna pula. Padahal, meninggalkan permaisuri yang sedang memerlukan keberadaannya adalah suatu tindakan yang tidak bisa dilakukannya. Hal itu pasti akan menyinggung perasaan permaisuri, bahkan melukainya. Itu yang tidak akan pernah dilakukan oleh Raja Udayana yang sangat sayang pada permaisuri. Akhirnya, sang raja tetap melaksanakan semadi, namun tidak dalam sikap semadi dan patrap seperti biasanya. Beliau tetap berada di dekat permaisuri, kemudian mengambil napas dalam-dalam, mengeluarkannya tanpa menimbulkan suara, lalu melipat kedua tangannya menempel ke pusat, kemudian memejamkan kedua matanya. Dalam semadi sejenak itu, Raja Udayana memperoleh bisikan dari para dewa bahwa yang dikhawatirkan permaisuri bukan keselamatan dirinya atau keselamatan bayi yang ada dalam kandungannya. Permaisuri sangat yakin dengan kekuatan dan kesehatannya sehingga sama sekali tidak merasa takut menghadapi kelahiran sang jabang bayi. Ia telah siap dan benar-benar siap. Permaisuri juga sangat yakin akan kesehatan bayinya. Satu hal yang menjadi ganjalan, yaitu saat, atau jam kelahiran bayinya. Yang dikhawatirkan permaisuri adalah jika ia melahirkan anaknya yang bersamaan waktunya dengan meletusnya Gunung Kelut. Gunung yang meletus pasti menimbulkan malapetaka dengan korban ribuan orang. Meski permaisuri juga mengkhawatirkan keselamatan keluarganya yang ada di Jawa Dwipa, ia lebih khawatir tentang anaknya yang bakal lahir ini. Jika kelahirannya masih pada hari yang sama dengan meletusnya sebuah gunung yang mengakibatkan malapetaka, pastilah anaknya nanti mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan dalam perjalanan hidupnya. Meletusnya gunung adalah nahas bagi sekian ribu orang. Apakah anaknya akan lahir pada hari yang nahas itu? Menurut kepercayaan Jawa, yang dinamakan bersamaan waktunya jika sesuatu berada dalam 2 jam yang sama. Sangat yang dimaksudkan adalah dalam 2 jam yang sama. Ini sangat menakutkannya. Namun, permaisuri tampaknya sudah tidak mampu menahannya lebih lama lagi. Ada dorongan kuat untuk melahirkan sekarang. Setelah memperoleh kesimpulan seperti itu, akhirnya Raja Udayana membisikkan kata-kata dan membujuk permaisuri sambil membelai lembut rambutnya yang hitam, ikal, dan sangat lebat itu. "Cantikku, orang yang paling Kakanda cintai dan paling Kakanda sayangi," kata Raja sambil terus memandangi kecantikan wajah permaisuri. Ia tahu pasti tidak hanya wajahnya yang cantik, tetapi juga hatinya yang lembut, keibuan, dan bersih suci. Sementara itu, permaisuri tampak sangat mendengarkan tutur kata sang raja, dengan penuh kasih sayang dan cintanya. Kemudian, raja melanjutkan bisikannya, "Anak kita yang lahir bersamaan waktunya dengan meletusnya Gunung Kelut, tidak perlu dikhawatirkan. Anak kita akan membawa nasibnya sendiri. Para dewa akan tetap melindunginya. Justru nanti, meskipun mengalami cobaan yang besar, jika anak kita tetap tabah dan percaya diri, ia akan menjadi seorang raja yang sangat arif dan bijaksana serta termasyhur kemana-mana, bahkan ke mancanegara. Percayalah, kekasihku, harapanku, engkau akan menjadi seorang ibu dari anak kita yang kelak menjadi raja yang besar, anak kita yang namanya akan menjadi legenda dunia, yang akan dibicarakan orang lebih dari 7 turunan tentang kebijaksanaan dan keberhasilannya menata negara." Permaisuri sedikit tenang hatinya, pandangannya menerawang jauh, menembus dinding-dinding kayu yang ada di sekelilingnya. Menembus hujan abu yang ada di luar. Ingin rasanya ia menghentikan letusan Gunung Kelut dan ingin menahan kelahiran anaknya untuk beberapa saat asal bisa lebih dari 2 jam saja, sejak gunung meletus. Ia ingin sekali, tetapi itu tidak mungkin. Namun, apa yang disabdakan suaminya ternyata benar sangat mengena dengan apa yang sedang dipikirkannya. Itu sebuah sabda, tidak sekadar penuturan orang biasa. Itu pun pasti para dewa yang membisikannya.
sambil mandangi sang raja dengan penuh rasa cinta dan kepatuhan total terhadap suami, kekasih, dan sekaligus rajanya. Kemudian Permaisuri menjawab dengan lembut, "Ya Kakanda, anak kita akan menjadi seorang raja yang sangat termasyhur nanti. Para dewa akan membimbingnya. Anak kita akan kuat menghadapi cobaan dan mampu mengatasi semua permasalahan. Adinda yakin dan percaya, Kakanda." "Ya, tabahkan hati Adinda," kata sang raja. Selanjutnya, suasana menjadi hening dan menegangkan. Sebentar kemudian lebih menegangkan lagi ketika Permaisuri menjerit-jerit kesakitan. Tiba-tiba, turun hujan sangat deras disertai petir yang menyambar-nyambar bersahut-sahutan untuk beberapa saat lamanya. Hujan sangat lebat yang turun di bumi Bali, yang datang tiba-tiba dan mengejutkan itu, telah melunturkan segenap abu yang menutupi pepohonan, bangunan rumah dan apa saja, sehingga semuanya tampak bersih dan indah. Abu yang telah terbawa air hujan deras itu, kemudian mengalir ke sungai-sungai yang pada akhirnya ke laut. Bahkan, sisa-sisa abu yang tertiup angin dari pulau seberang segera tertimpa air hujan dan yang ada kini adalah kawasan yang bersih dan indah. Kini, langit di atas istana Raja Bali tampak bersih dan indah. Kemudian muncul tejo atau pelangi dengan warna-warni yang sangat mempesona. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pelangi yang melengkung indah itu berujung nun jauh di sana, yaitu di Pulau Jawa, dan ujung yang satunya persis berakhir di Istana Raja Bali. Sementara itu, ruang persalinan yang masih tertutup rapat dan lampu-lampu minyak yang menerangi seluruh isi kamar menjadi tidak berarti sama sekali karena tiba-tiba sebuah sinar putih yang sangat terang menyilaukan dari tubuh Mahendradatta, sang permaisuri. Bersamaan dengan itu, seorang bayi laki-laki telah keluar dari rahim ibunya dengan selamat. Bayi laki-laki yang sangat tampan meskipun masih tampak merah itu diselimuti sinar putih sampai beberapa saat, yang kemudian menghilang dengan sendirinya. Semua yang ada dalam kamar persalinan itu tahu persis. Sebuah sinar putih menyilaukan yang membungkus bayi laki-laki yang baru keluar dari rahim permaisuri. Semua yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri menjadi tertegun penuh kekaguman atas apa yang baru saja dilihat sehingga hanya melongo saja dan tidak mampu mengucap sepatah kata pun. Raja Udayana dan Permaisuri kemudian mempertemukan kedua tangannya, menyembah kepada para dewa yang telah menganugerahkan sesuatu sebagai pertanda kebaikan kepada bayinya. Disampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Hyang Widi atas kelebihan dilimpahkan kepada putra mereka, yang telah dilimpahkan kepada putra mereka. Bagi sang dukun bayi, ini merupakan sesuatu yang aneh, yang belum pernah ditemui selama pengalamannya sebagai dukun bayi. Apa yang disaksikannya adalah hal yang sangat aneh, mendebarkan, namun tidak menakutkan. Dia tidak berani berkomentar, lebih-lebih menanyakan apa yang tidak dipahami itu kepada Permaisuri. Namun, kejadian aneh itu sangat mempengaruhi pekerjaannya. Ia tampak gemetar sehingga apa saja yang dikerjakan tampak kurang lancar. Namun tidak terjadi kesalahan meskipun hanya sedikit atau kesalahan kecil sekalipun. Semua lancar-lancar saja. Sang bayi lahir normal, sementara ibunya tampak lemah kemudian terlelap tidur. Saking capeknya, alam menyaksikan semuanya dan telah menunjukkan kesaksiannya itu. Air Langga yang lahir pada peristiwa meletusnya Gunung Kelut akan mengalami perjalanan hidup yang berliku, penuh tantangan, dan perjuangan berat untuk mengatasinya. Penuh ancaman yang sangat membutuhkan kemampuan dan kelihayan untuk menanggulanginya, serta penuh korban yang mewarnai kehidupannya. Berbagai peristiwa alam yang menyertai kelahiran Air Langga adalah sebuah isyarat, yang ditafsirkan sebagai keluhuran sang jabang bayi. Semenjak dilahirkan, Air Langga hidup, tumbuh, dan berkembang di lingkungan kerajaan yang serba berkecukupan, mewah, jauh dari penderitaan dan kemiskinan yang dialami kebanyakan orang. Sehingga, ia tidak pernah mengalami kehidupan masyarakat umum dengan segala kekurangan dan kesederhanaan. Sebagai seorang anak raja, Air Langga telah dipersiapkan untuk menggantikan kedudukan sang ayah. Beberapa guru sesuai keahlian telah didatangkan, baik dari lingkungan istana kerajaan maupun dari negara tetangga, termasuk yang ditularkan langsung dari ayahandanya sehingga telah meningkatkan kemampuannya, kecerdasannya, dan membuka wawasan yang sangat luas, yang telah mencetak Air Langga menjadi seorang yang bijaksana, tinggi ilmunya,
mampu membaca situasi, dan dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Berbagai ilmu tentang kenegaraan dan ilmu kanuragan telah dipelajarinya dengan baik sejak dini, yang menjadikan Airlangga seorang remaja yang gagah perkasa, berbudi bawa leksana. Darah biru yang mengalir di tubuhnya merupakan darah campuran Bali dan Jawa. Airlangga yang dilahirkan dari pernikahan satu warna atau sederajat antara ayahanda dan ibundanya yang sama-sama anak raja, sama-sama berdarah biru, sama-sama mempunyai kedudukan yang sangat terpandang di mata masyarakat akan menjamin kelangsungan hidup keturunannya dengan baik pula. Meskipun demikian, keadaan ini tidak membuat Airlangga menjadi sombong dan tinggi hati. Justru ia merupakan anak muda yang sangat sopan dan perwira, rendah diri dan bijaksana, pandai bergaul, dan penuh wibawa. Ngelumpuknya balung pisah merupakan kiasan orang Jawa untuk besanan antar lingkungan kerabat mereka sendiri. Bisa karena hubungan kekeluargaan ataupun hubungan persahabatan. Tradisi demikian masih dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan cross cousin anak dari saudara laki-laki dan perempuan seayah dan seibu, dan bukannya paralel cousin anak dari sesama saudara laki-laki atau sesama saudara perempuan yang seayah dan seibu. Artinya, bahwa sama-sama saudara laki-laki sekandung, satu ayah dan satu ibu pancarwali tidak diperbolehkan besanan. Itu adat dan kebiasaan, serta kepercayaan yang berlaku umum, secara turun-temurun, dan diyakini sampai kini, khususnya bagi orang Jawa. Tidak dijelaskan apa yang mendasari pantangan tersebut, yang diketahui dan diyakini bahwa hal itu merupakan tabu, yang bila dilanggar akan mengakibatkan malapetaka bagi yang melanggarnya. Beberapa kejadian akibat dari pelanggaran senantiasa ada bukti nyatanya, meskipun tidak diketahui dengan pasti kebenarannya. Kejadian atau malapetaka yang menimpa sebuah keluarga sering dihubungkan dengan pelanggaran atas ketentuan yang telah diyakini masyarakat. Seperti apapun percintaan antara pria dan jika terbentur pada paralel cousin atau pancarwali maka hubungan mereka harus dipisahkan dan tidak dapat diteruskan atau dilanjutkan ke jenjang perkawinan untuk hidup berumah tangga. Para orang tua mereka harus dapat melarangnya, jika ingin selamat. Tidak ada yang berani melanggar pantangan ini karena takut kualat, takut bendu yang bakal menimpa mereka. Bisa orang tuanya yang tidak kuat, mati muda atau sakit berkepanjangan yang tidak ditemukan obatnya, dan berakhir dengan kematian pula. Atau, pasangan suami istri itu sendiri umur pernikahannya tidak panjang, putus tali perkawinan dan terjadi pegat urip asteris. Kalau ini yang terjadi, sudah tidak dipertimbangkan lagi kelanjutan dari keturunan mereka. Artinya, bahwa faktor keturunan dinomorduakan, yang penting mereka berpisah. Entah bagaimana nasib anak-anak mereka. Bisa ikut dan dipelihara ayahnya atau ikut dan dipelihara ibunya dengan sejumlah permasalahan yang tidak mudah mengatasinya. Jika melanggar pantangan atau sesuatu yang dianggap tabu tersebut, bisa juga mengalami pegat mati yaitu hubungan suami istri dipisahkan oleh maut yang merenggut salah satu di antara pasangan tersebut. Yang tentu saja merupakan hal yang sangat menakutkan karena rata-rata seseorang didi tidak siap jika menghadapi hal tersebut. Tradisi, kepercayaan atau apa saja namanya, yang telah diyakini masyarakat Jawa pada umumnya, merupakan pakem yang telah dibakukan dan sudah merupakan sesuatu yang mendarah daging sehingga sudah pasti ditaati garis-garis ketentuannya dan dihindari garis-garis larangannya. Masih banyak pranata adat kebiasaan yang telah dibakukan dalam kehidupan perkawinan masyarakat Jawa pada umumnya, baik yang dianjurkan maupun yang ditabukan, dengan berbagai variasi yang telah dipedomani, tanpa diberikan penjelasan alasan faktor penyebabnya mengapa hal itu dianjurkan atau dilarang. Bahkan, pada perkembangan berikutnya, muncul berbagai primbon yang dipedomani banyak orang sebagai patokan agar kehidupan seseorang mulai lahir sampai mati, senantiasa dalam keadaan yang membahagiakan dan selamat dari segala macam malapetaka yang akan mewarnai kehidupan seseorang dan keluarganya. Adat yang sudah terjadi ratusan atau ribuan tahun itu masih berlaku sampai kini. Bahkan seiring dengan perkembangan zaman, semakin dibakukan meskipun di sana-sini dalam beberapa kasus, pedoman itu sudah dianggap tidak ada, lebih-lebih terhadap pasangan campuran antara orang Jawa dengan suku lain atau luntur karena pengaruh lain. Namun bagi yang percaya, ini masih tetap dipakai sebagai pedoman, terutama di pedesaan atau kota-kota kecil dengan adat istiadat dan kebiasaan yang masih kental.
Jika ada yang melanggarnya, mereka seperti dikucilkan dari pergaulan umum dan senantiasa menjadi bahan pembicaraan di mana-mana dan oleh siapapun. Mereka akan kehilangan sebagian besar harga diri dan martabatnya bagi masyarakat umum sehingga keluarganya seperti tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki atau mengemukakan berbagai alasan yang meringankan beban perasaan yang senantiasa menghantui kehidupannya dalam hidup bermasyarakat pada umumnya. Perkawinan sepupu dengan tidak melanggar standar baku yang telah digariskan merupakan tradisi yang sangat kental dan terjadi di lingkungan kerabat keraton, agar warisan tahta dan harta tidak semakin melebar dan semakin mengundang berbagai masalah, serta menghindari dan mengusahakan sekecil mungkin terjadinya perang saudara sebagai akibat dari perebutan kekuasaan antar darah mereka sendiri. Perkawinan sepupu banyak dilakukan, terutama untuk menjaga keturunan agar tetap baik, tetap berdarah biru, tetap mendapatkan tempat di hati masyarakat umum, dihormati dan disegani karena kedudukannya yang lebih menonjol dibanding kondisi rata-rata masyarakat pada umumnya. Kedudukan yang lebih tinggi dan lebih baik itu dapat disebabkan oleh kekayaannya atau kedudukan di lingkungan kerajaan atau karena sebagai tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh. Termasuk dalam hal ini adalah perjodohan Airlangga dengan Dia Sri Laksmi, anak Sri Teguh Dharmawangsa, Raja Medang keempat. Mahendradatta dan Dharmawangsa adalah anak dari Raja Putri Makuta Wangsawardhana, pemegang tahta sebagai Raja Medang ketiga, keturunan Empu Sindok. Kedua saudara kandung itu telah membuat komitmen bahwa apabila kelak anak mereka yang berlawanan jenis kelamin harus ada yang dijodohkan, entah pada urutan anak yang berapa asal tidak melanggar pakem kejawen yang telah diyakini bersama. Sejak awal, anak Mahendradatta lahir putra atau putri sudah dijodohkan dengan anak pamannya sendiri, lahir putra atau putri. Artinya, bahwa Dharmawangsa akan besanan dengan Mahendradatta. Kebetulan Mahendradatta melahirkan Airlangga dan Dharmawangsa mempunyai keturunan seorang putri, yang berarti bahwa setelah dewasa nanti mereka diharuskan terikat oleh tali perkawinan, menjadi suami istri. Walaupun Airlangga lahir di Bali dengan adat istiadat yang sangat terpelihara dan putri pamannya lahir di Taumlang, ibu kota kerajaan Medang, dekat Sungai Brantas, ternyata jauhnya jarak tidak pernah menjadi halangan yang berarti. Kalau perlu berada di ujung dunia pun tidak dianggap terlalu jauh bagi mereka yang sedang dilanda cinta. Justru jauhnya jarak lebih menguntungkan dalam segi libido karena mereka jarang bertemu sehingga mempunyai warna kerinduan yang sangat indah dan sejarah percintaan yang membanggakan hati masing-masing. Sejak Airlangga untuk pertama kalinya mengenal kata cinta, kebetulan tambatan hatinya justru kepada Dia Sri Laksmi. Anak pamannya itulah yang telah mengubah pancaroba indera remaja Airlangga dari dunia kekanak-kanakan selama ini, memasuki dunia hayal fatamorgana cinta. Perpaduan antara kehendak kedua orang tua mereka yang bermaksud menjodohkan Airlangga dengan Dia Sri Laksmi dan hasrat keduanya yang saling jatuh cinta kiranya merupakan musik merdu yang sangat indah, yang mengiringi perjalanan cinta kasih anak-anak raja yang sama-sama berdarah biru. Airlangga dengan sosok yang tampan, gagah perkasa, berwibawa, dan senantiasa berpenampilan prima, penuh semangat. Dia Sri Laksmi cantik, keibuan, dan lembut mempesona. Mereka merupakan pasangan yang sangat serasi dan seimbang, yang akan menimbulkan decak kagum bagi siapa saja yang melihatnya. Tampaknya, para dewa yang ada di atas sana, memang sengaja mempertemukan mereka, menjodohkan mereka, merencanakan sebuah skenario kehidupan mereka, dengan lika-liku perjalanan hidup agar menjadi sebuah cerita yang dikenang banyak orang. Setiap kali Airlangga berkunjung ke Taumlang dan bertemu dengan Dia Sri Laksmi, setiap kali pula hatinya bergetar, berdebar-debar dengan kerasnya. Ada sesuatu yang menyeruak ke dalam kalbunya. Ada suatu rasa yang menggoyang-goyang rongga dadanya dengan cepat, menghentak dengan kuat, seakan ada godam yang memalu bertubi-tubi hatinya dan melumat serta meluluh lantahkan jantungnya, membangkitkan semangat hidup.